Kalau kita melihat konteks kesehatan ini memang sekarang ini menjadi concern apalagi setelah pandemi ya Pak. Setelah pandemi itu satu masyarakat sebenarnya sebagian sudah sadar akan kesehatan ya. Tapi tetap kita melihat bahwa BPJS kita ini menghadapi defisit. Itu artinya bahwa masih banyak orang yang klaim ya gitu ya. Tapi sekarang juga ada peraturan baru bahwa BPJS itu sama semua gitu kan. Nah, ini seperti apa nantinya ya. Nah, saya melihatnya bahwa salah satu yang juga menjadi fokus pemerintah, saya pernah ikut di satu tempat di Baduy waktu itu ya terkait dengan stunting ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat stunting walaupun memang sudah menurun ya angkanya menjadi 19,8% di 2024. Kemudian 1 dari 5 anak masih terdampak dan disparitasnya cukup tinggi di wilayah 3T yang angkanya melebihi 25% ya. Jadi itu juga menjadi hal yang perlu diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ketersediaan program tapi juga keberlanjutan intervensi Pak lintas sektor seperti sanitasi, kemudian edukasi terhadap ibu, ya ini juga menjadi satu hal, dan akses terhadap pangan sehat ya walaupun sekarang ada MBG ya Pak ya, bukan hanya itu saja pada ibu hamil. Dan pada saat yang sama ada jaminan kesehatan nasional JKN ya Pak ya, di mana telah hampir mencakup sudah 96,8%. Jadi penduduk sebenarnya sudah terakses dengan JKN itu sudah sangat bagus karena orang mudah untuk mengklaim kesehatan dan namun di lapangan masih ditemui ya memang masalah pelayanan ya itu kan suatu hal yang biasa bahkan sekarang rumah sakit ditambah terus ya Pak ya kalau kita lihat itu salah satu pelayanan. Lalu juga yang menarik Pak sekarang ada destinasi baru yaitu tourism tapi berkaitan dengan kesehatan ya sudah mulai ada di Bali ya kalau nggak salah punya satu BUMN dan satu punya Depkes ya Pak ya. Nah tantangannya adalah kalau kita melihat rasio dokter dan perawat ini kan masih cukup rendah dibandingkan penduduk yang dilayani ya. Kemudian kita juga melihat bahwa jumlah puskesmas tenaga kesehatannya kurang tapi juga jumlah puskesmas sudah diperlebar banyak gitu ya ini kesenjangannya. Nah kemudian kalau kita lihat dari ini menjadi industri, kenapa jadi industri? Karena kesehatan itu sekarang bukan saja menjadi orang nunggu sakit tapi orang sudah sadar kesehatan itu juga satu hal yang menarik ya Pak. Nah pertanyaannya adalah bagaimana satu tadi kalau ada stunting strategi untuk mengatasi stunting karena sekarang juga seperti Kadin, Apindo sudah juga ikut menangani stunting gitu ya kerjasama dengan masyarakat tidak hanya Departemen Kesehatan. Nah seperti apa Pak strategi dalam menangani deteksi stunting serta penyakit anak dari gangguan kesehatan serta posyandu yang menanganinya itu seperti apa Pak. Lalu yang kedua bagaimana pelayanan kesehatan yang bertahap internasional tadi yang 2 tadi apakah ini akan dikembangkan terus atau seperti apa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kebijakan supaya efektif terhadap kesehatan dan fasilitas jangka panjang mengingat geografis dan sumber daya yang sangat kompleks terutama yang jauh dari kota. Nah seperti apa Pak? Mungkin 3 hal ini Bapak bisa menjawabnya. Ya. Baik, terima kasih Bu Afiliani. Ini pertanyaan Ibu sangat komprehensif nih Bu ya, mulai dari stunting, pelayanan kesehatan, kemudian juga wisata medis ya, sampai penyakit ya. Jadi ini saya ingin menyampaikan dulu untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan mempunyai program strategis. Nah itu ada 6 pilar ya. Satu adalah pilar pelayanan kesehatan primer. Nah itu di puskesmas dan jaringannya itu lebih bersifat promotif preventif. 2 pilar pelayanan kesehatan di sekunder. Nah itu bagaimana pelayanan akses dan mutu pelayanan di rumah sakit. 3 ada pilar ketahanan kesehatan Bu. Nah ketahanan kesehatan ini lebih pada penyediaan obat dan alkesnya ya. Kemudian keempat ada pilar pembiayaan kesehatan ya. Dan kelima ada pilar SDM kesehatan, tadi Ibu juga sudah meng-raise itu. Dan keenam ada pilar teknologi kesehatan. Nah pilar yang 4, 5, 6 ini yaitu pembiayaan, kemudian SDM kesehatan dan teknologi kesehatan merupakan enabler untuk bisa melakukan pelayanan primer, pelayanan rujukan maupun pelayanan pelayanan ketahanan kesehatan ya untuk pelayanan obat ya. Nah
pelayanan primer, ini tadi untuk menjawab stunting ya, memang masalah di kita masih banyak angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Kemudian juga angka kematian bayi yang tinggi itu karena diare, karena ISPA. Kemudian juga di wanita ibu-ibu banyak angka kematiannya tinggi. Oleh karena itu kita ada program peningkatan kesehatan ibu anak. Ya, jadi kita ada kunjungan pada waktu ini juga untuk mencegah stunting ya. Ada kunjungan untuk ibu hamil 6 kali. Nah, tadinya 4 kali menjadi 6 kali. Dalam berapa waktu Pak? Setiap dalam 1 tahun, ya, setiap 3 bulan sekali. Nah, itu dilakukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi. Ya, jadi itu puskesmas yang melakukan Pak? Puskesmas yang melakukan. Okay. Kemudian untuk penyakit pada balita, kita ada program imunisasi, ya, yang tadinya hanya 8, sekarang menjadi 11 imunisasi. Kemudian tadi untuk mencegah penyakit menular, termasuk stunting, kita ada screening kesehatan. Ya, itu dilakukan oleh puskesmas. Sekarang kita sebut cek kesehatan gratis. Ya, itu untuk mengetahui sejak dini penyakit-penyakit apa yang diderita oleh penduduk. Secepatnya kita tahu, secepatnya diatasi sehingga keparahannya bisa ditanggulangi. Itu apakah medical check up saja atau ada yang dikatakan tes DNA Pak? Ini yang mana? Atau kalau yang dicek kesehatan gratis lebih ke arah kesehatan medical secara general, Bu. Medical check up, medical check up sederhana sebetulnya, ya. Belum sampai ke DNA. Yang DNA itu baru akan ya yang DNA. Ini sudah dilaksanakan, Bu. Kita sudah launching di Februari kemarin. Saat ini sudah hampir 40 juta. 40 juta sudah yang melakukan tes DNA itu ya? Bukan tes DNA, untuk cek kesehatan gratis. Okay. Ya, cek kesehatan gratis. Nah, dari situ kita bisa tahu profil kesehatan penduduk kita. Nah, saat ini yang tergambar adalah penyakit karies yang paling banyak, ya, dari paling situ. banyak, ya. Nah, dari cek kesehatan gratis ini kita bisa tahu profil kesehatan penduduk. Mudah-mudahan ini kan akan dilakukan tiap tahun. Kita bisa punya potret kesehatan penduduk Indonesia seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mengantisipasi intervensi yang harus dilakukan seperti apa. Nah, itu tadi. Nah, kemudian di rujukan kita punya program kesehatan kanker, jantung, stroke, dan uronefro. Itu juga yang terbanyak ya itu? Karena itu yang menghabiskan biaya yang paling banyak dari program JKN. Jadi ini juga yang menyebabkan kematian yang paling tinggi. Nah, kita mengharapkan nanti di setiap rumah sakit kabupaten ada rumah sakit yang bisa menangani ini semua. Satu rumah sakit, kemudian di provinsi tingkat lebih tinggi, dan yang utama tentunya di kabupaten. Di pusat. Pusat, Bu. Nah, kemudian yang ketiga di obat, Bu. Nah, kita banyak sebelumnya waktu Ibu tadi menyebutkan zaman COVID kita banyak tergantung pada obat dan vaksin dari luar negeri. Nah, sekarang kita mulai obat-obat bahan bakunya sudah diproduksi dalam negeri ya. Kemudian di tenaga kesehatan kita menyadari bahwa jumlah dan distribusinya yang masih kurang. Nah, ini yang kita atasi lewat penempatan khusus, pendayagunaan dokter spesialis, lewat beasiswa, ya, PPDS, lewat beasiswa PPDS, dan ada juga hospital base. Nah, ini supaya jumlah khususnya dokter spesialis ini bisa memenuhi. Karena kalau tanpa upaya-upaya ini kita perlu waktu 10 tahun untuk memenuhi. Kalau menunggu ya, jadi ini untuk percepatan. Ya, untuk percepatan. Dan yang terakhir di teknologi kesehatan kita ingin mengintegrasikan data kesehatan penduduk kita dalam satu aplikasi yang namanya Satu Sehat. Nah, dari situ diharapkan data kesehatan penduduk itu kita punya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk penanganan kesehatan lebih lanjut. Itu kan bekas COVID ada, jadi itu masih dilanjutkan atau sesuatu yang baru? Waktu COVID kan kita punya. Ya, itu kita baru. Kalau COVID kan waktu itu ada nama aplikasi juga kan. Tapi sekarang baru ya. Dan itu berlaku untuk semua penduduk, bukan hanya penduduk yang subsidi. Itu nanti akan berlaku untuk semua penduduk. Saat ini hanya yang disubsidi pemerintah saja yang sudah punya? Enggak, untuk semua penduduk sudah semua. Berlaku. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi banyak sekali program-program ya. Nah, kemudian kalau melihat yang tadi salah satunya tourism nih kan, kita banyak sekali devisa kita keluar. Nah, sekarang BUMN juga membuat, terus kementerian juga ada ya Pak. Ini seperti apa kita harapkan supaya orang tidak harus keluar, tetapi di dalam negeri sendiri memang kualitasnya sudah
internasional. Itu seperti apa gambarannya Pak? Kita punya 4 program Bu. Satu medical tourism, Oke. yang kedua wellness tourism, yang 3 kawasan ekonomi khusus, Iya. khususnya nanti di dalamnya ada KEK. bidang kesehatan. Yang ketiga daerah super prioritas. Ya. Kalau medical tourism memang perjalanan yang dikhususkan untuk datang ke Indonesia untuk pemeriksaan kesehatan. Oke. Kalau wellness lebih ke arah kebugaran Iya. seperti spa. Iya. Kalau kawasan ekonomi khusus kita mengadakan pelayanan kesehatan seperti yang ada di luar negeri, Di luar negeri. atau mirroring ya pelayanan kesehatannya. Jadi ada layanan unggulan di situ, mirroring seperti itu. Dan kalau daerah super prioritas pariwisata memang ditujukan di sana ada rumah sakit yang khusus karena itu daerah pariwisata. Iya. Ada layanan unggulan untuk kesehatan di situ. Kesehatan. Ini sekarang Jadi baru di intinya, Bali ya? Nanti akan ada berapa KEK daerah? yang khusus memang baru di Sanur Baru Bali. Bali ya. Ya. Tapi kalau yang lain kayak daerah super pariwisata itu sudah di 6 daerah sudah ada. Oke, itu akan dikembangkan terus. Dikembangkan terus. Itu. Jadi ada 4 kategori itu Bu. 4 kategori yang tadi ya Pak. Nah, terus kalau melihat tadi dari sisi kebijakan terkait dengan ini Pak, pengadaan obat kan sekarang ini seringkali obat itu tidak boleh selalu bebas gitu ya. Nah ini gimana? Dulu kan dulu orang tuh kalau sakit tinggal ke warung. Sekarang kan ada peraturan bahwa tidak boleh semua warung itu menjual bebas. Nih seperti apa sih peraturan obat supaya orang tuh bisa menyelesaikan diri sendiri, tidak harus selalu ke puskesmas atau beban negara lah. Seperti apa? Ya memang kalau pertama dari jenis obatnya dulu, obat ada Ya. obat bebas, itu boleh dijual di toko obat, Ya. di apotik maupun di warung ya kayak Indomaret ya. Iya. Ada obat bebas terbatas, itu hanya boleh di toko obat dan apotik. Ada yang memang obat-obat keras, nah itu atau kita sebut obat resep, itu hanya Oke. boleh dijual di apotik. Ya tentunya kalau penyakit-penyakit ringan ya sebelum ke dokter, flu, pilek misalnya ya bisa saja menggunakan obat bebas atau obat bebas terbatas. Iya. Itu bisa beli ke toko obat, bisa beli ke Indomaret, itu dibolehkan Bu. Oke. Tapi memang kalau penyakitnya sudah lebih parah, ya memang harus ke dokter Harus dulu. ya, jadi harus obatnya dapat- terbatas ya, tidak Ya, boleh bebas ya Pak. Betul Bu. Nah ada satu hal lagi yang menarik ini Pak terkait dengan kalau kita melihat ke depan ini adalah pencegahan ya. Pencegahan itu sebenarnya tadi di kelas bawah yang sebenarnya lebih banyak ya. Kalau kelas atas sebenarnya relatif. Nah ini masalah industri farmasi nih Pak. Ini juga jadi menarik karena sekarang kan kita ketergantungan impor juga masih sangat tinggi kan. Nah secara industri sebenarnya policy dari sisi bagaimana kita menghidupkan domestik dari sisi obat-obatan itu seperti apa sih Pak? Karena kita cukup besar import saat ini terkait dengan obat-obatan. Jadi kita punya program memfasilitasi industri farmasi untuk menggunakan bahan baku obat dalam negeri. Iya. Jadi industri-industri bahan baku dalam negeri kita fasilitasi, kemudian kita encourage industri farmasi yang ada di Indonesia untuk menggunakan Bahan baku. produk bahan bakunya yang dari dalam negeri. Herbal berarti ya yang paling banyak sekarang. Herbal salah satunya, tapi obat-obat kimia juga ada. Sudah mulai ya Pak ya? Ya, sekarang ada amoxicillin misalnya itu antibiotik, ya ada 6 dari 10 obat yang punya value terbesar yang bahan bakunya yang Sudah sudah kita ada. produksi di dalam negeri. Oke. Ya memang tapi kalau industri formulasi hampir kita ada sekitar 200-an industri farmasi Bu. Kalau industri formulasi kita hampir semuanya sudah di dalam negeri. Sudah di dalam negeri. Tapi bahan bakunya memang yang masih tergantung. Iya, Tapi kita sudah mulai dengan memfasilitasi industri bahan baku dan mengencourage industri dalam negeri untuk menggunakan produksi Iya. dalam negeri. Tapi sejauh ini memang banyak industri yang sudah mulai melakukan hal itu Pak. Artinya tidak hanya cuma impor tapi mereka memang mulai Sudah mulai, iya. banyak Sudah ya mulai terkait banyak dengan yang itu. menggunakan Oke. itu. Oke. Baik Pak, kita juga akan mengundang nih ada 2 penanggap nih Pak. Mungkin saya persilakan Profesor Hasbullah yaitu Ketua Indonesia Health Economic Association. Di mana Bapaknya, kemudian Profesor Dr. Wah ini kelas berat semua nih Pak, Budi Aji SKM MSc Akademisi Universitas Jenderal Sudirman Unsud, dan satu lagi Pak Eri Setiawan Project Director Twingwell. Silakan, singkat ya Pak 2 menit. Ya, terima kasih Bu Ervi. Saya sebetulnya MGB bukan MBG. Mantan guru besar, kan udah pensiun. Silakan. Ya, jadi bukan profesor tapi mungkin provokator. Ya, makasih Pak Wahyu.
Saya karena memang mewakili health economics, jadi pertanyaan saya atau komentar saya berkaitan dengan sebetulnya financingnya. Kaitan dengan apa Pak? Maaf. Financing, pendanaan. Oh benar, oke. Ya, karena ini pendanaan itu bagian yang paling menentukan outcome-outcome tadi yang dibahas, yang lainnya itu semua tuh kalau fundingnya cukup pasti pelayanannya akan lebih baik. Kalau saya intip 2026 APBN Kemkes cuma dapat 114 kalau nggak salah, 114 triliun. Dari APBN 3.800-an. It's only 3%. Kecil banget. Ya. Padahal kesehatan itu kan sebetulnya pelayanan dasar sebuah negara. Dia mestinya pelayanan yang wajib dipenuhi duluan. Tapi kalau MBG kok bisa tuh 300 triliun? Ya kan, padahal kan nggak ada undang-undangnya hak setiap orang. Pertanyaan saya, kalau dihitung juga dengan JKN tahun ini 200 triliunan. Di total peranan public funding itu cuma 1,7% PDB. Itu udah yang tertinggi sekarang, belum pernah setinggi itu. Padahal kalau lihat intip Thailand, Cina yang udah meroket bagus pelayanannya, itu public fundingnya udah 3% PDB. Pertanyaannya kemudian seberapa kuat, nanti mungkin bisa nongkrong habis ini sesi dengan Pak Purbaya ya. Seberapa kuat Kemkes bernego untuk mendapatkan pendanaan yang memadai supaya outcome-nya juga bagus. Tadi Pak Bayu udah sampai itu outcome-nya ya, stunting, ibu hamil dan sebagainya. Kalau inputnya kurang ya pasti outcome-nya ya jelek lah. Ya. Oke. Tapi ini udah kronik selama 20 tahun. Alasannya mungkin nanti siang dibahas, kalau pemerintah tax ratio aja Bu Evi tahu lah ya. Oke, nanti Pak tax ratio Bapak. Iya. Sekarang Tax ratio pertanyaannya aja apa? nggak beres-beres, jadi Iya. bagaimana negosiasinya? Pendanaan ya, oke. Iya. Baik. Itu aja deh, yang lain. Terima kasih Pak Hasbullah. Silakan Pak Budi Aji. Dua menit Pak. Tolong mic-nya, ngomong aja Pak, nanti langsung nyala. Terima kasih Bu Ani. Berkaitan dengan tadi cek kesehatan gratis, kemudian program-program digitalisasi berupa Indonesia Sehat dan juga banyak database yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi saat ini PR kita adalah bagaimana bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk tadi disampaikan untuk intervensi kesehatan. Kenapa demikian? Karena kita lihat seperti Indonesia Sehat, ASIK, SGC, kemudian Puskesmas dan sebagainya, itu sudah memiliki data yang sangat besar. Namun pemanfaatan untuk bisa memantau apakah efektivitas program kesehatan yang sudah dilakukan, itu bisa dilakukan dengan baik atau tidak, ini juga perlu PR yang sangat besar. Sebagai contoh misalkan, bagaimana kita tahu bahwa program MBG mampu menurunkan angka ke depan stunting, gizi buruk dan sebagainya juga ini menjadi PR besar. Oleh karena itu sedang kita ikut terlibat dalam bagaimana memanfaatkan beberapa data tersebut sehingga interoperability bisa dilakukan, sehingga sampai di level primary care bisa diketahui keputusan apa yang harus dilakukan berdasarkan data itu menjadi PR besar. Itu yang pertama. Namun ketika itu coba dikerjakan di level lapangan, di level kabupaten seperti di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, yang terjadi adalah yang pertama adalah bagaimana sustainability program interoperability dengan memanfaatkan data tersebut. Baik. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan kebijakan Kementerian Kesehatan bisa memanfaatkan itu dalam rangka menilai kualitas dan juga efektivitas program yang ada. Oke, Itu terima kasih Pak. masukan dari kami, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya singkat Pak Eri Setiawan. Ya, baik, singkat ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Pak Bayu. Mungkin pertanyaan saya menyambung yang disampaikan oleh Prof. Hasbullah tadi ya. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang
nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu ada satu hal yang menjadi concern bahwa sudah tidak adanya mandatory spending yang dulu kita ada 5% dari APBN, 10% dari APBD seperti itu. Jadi pertanyaan saya sebetulnya lebih kepada bagaimana respon atau upaya Kementerian Kesehatan untuk memitigasi atau strategi pemenuhan layanan dasar tadi yang Bu Afi sampaikan di awal. Terlebih baru-baru ini ada kebijakan baru gitu ya, pemotongan dana transfer ke daerah seperti itu. Tanpa pemotongan pun tadi yang Prof. Hasula sampaikan, persen total health expenditure terhadap PDB itu hanya sekitar 2,7% gitu. Jadi ini yang terus terang menjadi kekhawatiran kami ya, bagaimana ke depan ketika ada terus-menerus pemotongan-pemotongan anggaran untuk sektor kesehatan. Mungkin itu, terima kasih. Ya, udah nyampe Pak pertanyaannya. Silakan Pak, ada Baik. waktu 8 menit. Untuk. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari Prof. Hasbullah, ini senior dan guru saya Pak, terutama di JKN nih ya. Baik Prof, jadi memang betul ya anggaran di tahun 2026 nanti sekitar 114 triliun ya. Ya memang kita bagi satu program yang betul-betul prioritas ya. Yang kedua tentu biaya operasional ya. Atau biaya rutin ya. Nah ini kita fokus pada yang prioritas misalnya tadi untuk dana PBI ya. Jadi karena memang untuk masyarakat miskin itu sudah ditetapkan 98,6 juta jiwa. Nah itu preminya ditetapkan oleh pemerintah ya. Dan itu dibayar oleh pemerintah. Nah itu sudah dipenuhi Bu. Kemudian program prioritas misalnya obat, vaksin, program itu harus dipenuhi ya. Itu kita secure ya. Jadi jangan sampai nanti ada obat, vaksin, program yang tidak punya yang tidak ada pendanaannya atau obat kosong di lapangan untuk obat program. Kemudian terkait sumber daya manusianya ya, untuk pendidikan dokter spesialis, penyediaan dokter, penempatan dokter itu kita secure juga pembiayaannya. Nah itu yang jadi program-program prioritas seperti itu yang kita secure. Kemudian sekarang ada cek kesehatan gratis, itu juga kita secure. Kemudian untuk peningkatan rumah sakit kelas D menjadi kelas C, itu juga kita secure pembiayaannya dari APBN. Nah untuk yang mahal untuk KJSU, memang selain dari APBN kita coba mencari pinjaman ya. Nah karena memang itu mahal dan kebetulan setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan akhirnya dikabulkan untuk penyediaan alat-alat untuk KJSU. Jadi selain itu rumah sakit kita sudah BLU Prof, sehingga bisa menghidupi operasionalnya dari dana BLU itu. Ya jadi selain dana rupiah murni ada dana BLU, ada dana hibah dan ada dana dari pinjaman. Jadi filling in the gap antar sumber-sumber pendanaan itu yang akan digunakan untuk mencukupi semua program prioritas Kemenkes. Ya tentunya nanti kalau ada yang kekurangan terutama untuk program prioritas ya, itu kita akan berdiskusi kembali dengan Bappenas dan dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penambahan dana yang baru. Anggaran ya. Ya, itu mungkin dari sisi pendanaan Prof. Kemudian terkait tadi ya data-data yang sekarang ini banyak di puskesmas ya. Salah satu yang ingin kita lakukan, yang Pak Menteri lakukan adalah mensimplifikasi aplikasi-aplikasi yang ada di fasilitas kesehatan ya. Termasuk puskesmas. Sehingga kita nanti data-data kesehatan individual itu bisa terintegrasi dan itu kita bisa gunakan untuk pelayanan kesehatan. Jadi intinya kita mencoba mensederhanakan semua aplikasinya sangat banyak Bu di Vaskes ya. Padahal untuk data kesehatan individu kan. Nah itu sangat banyak sehingga kita mensimplifikasi aplikasi tersebut. Dan datanya kita satukan menjadi satu sehat. Nah dari situ nanti bisa digunakan satu untuk data individu personal, ya, kemudian data untuk pemerintah yang akan digunakan untuk pengambilan kebijakan, dan data untuk komunikasi antar fasilitas kesehatan.
Jadi nanti kalau merujuk tidak perlu atau ketika pasien datang ke satu vaskes harus diulang lagi data kesehatannya. Nah itu yang akan kita gunakan. Kemudian terkait indikator-indikator ya tentunya kita punya indikator-indikator. Ada indikator yang tahunan, ada yang 5 tahunan. Yang seperti stunting itu kita lakukan secara survei. Ya, jadi kita lakukan SKI ya, Survei Kesehatan Indonesia. Nah dari itu hampir semua data kesehatan ada. Nah dari data itu akan menjadi dasar kebijakan apa atau intervensi apa yang akan kita lakukan untuk intervensi kesehatannya. Selanjutnya yang tadi masih terkait pendanaan ya, tentang mandatory spending. Nah kalau dulu ada mandatory spending, nah sekarang kita money follow program. Ya, jadi kita lihat dulu programnya apa. Ya, dan intervensi program itu cukup efektif atau tidak. Nah kalau sudah kita lihat bahwa itu efektif, ya, kemudian unit cost-nya berapa. Nah itu kita hitung, baru kita hitung pembiayaannya. Nah pembiayaannya itu yang kita nanti mencari sumber pendanaannya. Ya salah satunya tentu dari APBN. Nah ketika bicara dari APBN kita harus berdiskusi dan bernegosiasi dengan Bappenas, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan DPR ya. Mengapa program ini penting? Mengapa program ini menjadi prioritas? Berapa unit cost-nya, berapa sasarannya, sehingga berapa anggaran yang dibutuhkan. Jadi itu Pak, jadi kita berubah dari mandatory spending ke money follow program. Ya tentunya pasti ada constraint budget, di mana-mana ada constraint budget. Nah itu nanti prioritas mana yang kita akan lakukan. Mungkin itu. Oke, baik. Bu. Pak, sebagai penutup mungkin apa sih program yang dalam waktu di 2026 kan juga ada anggaran baru ya di 2026 terkait dengan APBN untuk di kesehatan. Nah apa di 2006 yang sesuatu yang baru ataukah memang masih sama atau seperti apa di 2006 ini program kerja? Ya pertama ada masih quick win presiden ya, yaitu cek kesehatan gratis. Kemudian kita meningkatkan rumah sakit tipe D menjadi tipe C, terutama di daerah terpencil, terluar dan kepulauan, agar masyarakat di sana juga mendapatkan hak yang sama. Kemudian juga pemberantasan TB, karena TB kita masih nomor 2 di dunia. Jadi nanti kita ingin meningkatkan penemuan kasus TB dan pengobatannya. Kemudian juga tadi untuk 4 penyakit katastrofik yang menimbulkan angka kematian yang tinggi, kanker, jantung, uronefro dan stroke, itu juga kita siapkan pelayanannya di rumah sakit. Paling tidak di kabupaten ada 1, di provinsi ada tipe-tipe rumah sakitnya. Dan yang ketiga adalah memenuhi puskesmas dengan alat yang terstandar. Jadi seluruh puskesmas dipenuhi alat standarnya sehingga dia bisa melakukan pemeriksaan dan deteksi dini dengan baik, dan juga program promotif preventif yang dilakukan, serta memenuhi laboratorium kesehatan masyarakat mulai dari tier 1 sampai tier 4 dan juga penyediaan dan distribusi tenaga kesehatan. Mungkin itu program prioritasnya. Terima kasih Pak Bayu Teja Mulyawan, staf ahli Kementerian Bidang Ekonomi Kesehatan. Jadi kita sudah mendapatkan, kita kasih aplaus dulu. Jadi dapat gambaran bahwa di Kementerian Kesehatan walaupun dananya terbatas, tadinya 3% sekarang 5% ya Pak ya, masih kecil memang dibandingkan MBG gitu ya. Tapi bagaimana kita melihat bahwa progres di dalam penanganan masyarakat terutama di puskesmas itu sudah cukup baik Pak, karena itu merupakan satu hal, kalau mencegah itu lebih baik daripada penanganan setelah sakit, itu pasti JKN-nya akan tinggi gitu. Nah kita berharap ke depan program-program lebih bagus, masyarakat bisa semakin sehat. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Teja Mulyawan, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bersedia berdiskusi bersama kami. Silakan Pak untuk segera mengabadikan momen ini terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi berikutnya dan juga sesi diskusi terakhir di rangkaian acara Sarjana 100 Ekonomi Republik Indonesia ini, kami persilakan untuk mengabadikan momennya terlebih dahulu.
Terima kasih, baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Bayu Teja Mulyawan.